Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Perjanjian Setan. Cerita ini ditulis oleh Aswanahla. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seminggu berlalu, sejak kejadian misteri yang aku dan Karwita alami. Karwita tidak ceria lagi seperti dulu. Dia menjadi pendiam dan suka menyendiri. Di rumah, aku jarang sekali mendengar suaranya. Bahkan sumpah serapah yang biasa Karwita berikan kepadaku juga tidak pernah sekalipun terucap. Hampir 2 minggu dia tidak masuk ke kelas. Tidak ada seorang pun yang mampu membujuk hati si tuan putri kesayangan orang kaya itu. Aku tidak tahu apa yang berkecamuk di hati dan pikirannya. Padahal dia tidak tahu kalau kami ini adalah anak pungut yang diadopsi oleh 2 pasang suami istri di rumah ini. Kalau aku buka rahasia yang sebenarnya, apakah dia bisa menerima semuanya? Jika dia tahu aku ini kakak kandungnya, apakah dia akan terima dengan hati yang lapang dada? Selama ini dia bangga dan sombong dengan posisinya sebagai anak Tuan Harto, seorang lelaki terkenal dan kaya raya. Anak pungut berkulit gelap ini kakaknya. Lucu. Aku yakin dia tidak akan menerima semuanya seperti apa yang Nyonya Rati pikirkan. Takdir yang menentukan semuanya Karwita. Siapa sangka kita ini sama-sama anak pungut. Hai, Gendis. Di mana Karwita? Sapaan seorang mengagetkan aku yang sedang melamun di kantin. Suara yang aku rindu datang menyapa. Bara. Aku mendongak memandang lelaki tinggi berkulit cerah ini dengan mulut sedikit ternganga. Tampan sungguh tampan lelaki idamanku ini. Sejak Karwita mengurung diri di rumah, Bara semakin sering mendekatiku. Apakah dia juga mempunyai perasaan seperti yang aku sembunyikan? Aku boleh duduk? Tanya Bara. Aku malu sendiri dan mengangguk. Bara menatap mataku dan bertanya apakah aku dan Karwita ada masalah. Aku cuma menggelengkan kepala. Karwita mana? Libur. Karwita sedang tidak sehat. Aku pun menyudahi makan siangku dan bergegas untuk masuk kelas. Aku bingung dengan sikap Bara. Dia datang untuk menanyakan tentang Karwita atau mencoba mendekatiku. Jalan bareng yuk ke kelas, ucapnya singkat. Hati ini bagaikan kupu-kupu sedang berterbangan di taman bunga. Kami memasuki lift yang agak sesak. Beberapa pasang mata menatap kami dengan pandangan aneh. Mungkin tatapan aneh mereka karena melihat Bara berjalan denganku. Karena biasanya Bara berjalan bersama Karwita. Gue heran. Tinggal di rumah orang kaya tapi masih gak pinter pakai parfum. Bau. Kita harus tahan nafas sampai lantai 4. Tersiksa hidung gue woi. Tidak lain tidak bukan itu suara Aziz dan Jojo, pelajar nakal di kampus kami. Mereka mulai mengusikku lagi seperti dulu-dulu. Entah kenapa 2 orang ini selalu tidak puas mengusikku. Saat berpapasan denganku pasti ada saja ide jahat berputar di dalam otak mereka. Jangan ganggu Gendis. Dia akan diam saja. Kenapa kalian selalu membulinya? Mirzani yang turut berada di dalam lift menegur dengan berani. Emang kenapa kalau gue ganggu dia? Apa ibu lo bakal meninggal? Repot amat.
Jojo membalas ucapan Mirzani dengan kasar. "Jaga mulut kalian!" Tiba-tiba Bara bersuara. Wajah lelaki tampan di sampingku ini sungguh mempesona. Aku bagai di awang-awang setelah Bara membelaku. "Sudah Bara, gak usah diladeni," ucapku lembut pada lelaki pujaan hati. Aku tidak mau kalau Bara menjadi sasaran bulian preman kampus itu. Tangan Mirzani ku pegang dan menyuruh dia untuk mendiamkan ejekan mereka. Biar mereka diam sendiri. Tidak sedikit pun aku ambil hati atas buliannya. Ketika melewati kelas Jojo dan Aziz, kami dikejutkan dengan teman baik mereka, Juan. Juan berlari keluar dari kelas ke arah mereka yang ada di belakang kami. "Woi, Jojo, aku telepon kenapa gak dijawab? 10 kali aku telepon kamu," ucap Juan dengan nada kesal. "Aku silent HP-nya. Emang ada apaan sih? Panik banget." Aku, Bara dan Mirzani hampir memasuki kelas. Tapi kami dikejutkan dengan berita yang Juan sampaikan. Mamamu meninggal. Jatuh di dalam kamar mandi." "Dari mana lo tahu? Jangan main-main ya. Gue hajar lo." "Adikmu telepon aku. Aku gak main-main. Sumpah." "Mama." Hanya cerita Jojo yang kami dengar. Berita yang sangat menggemparkan hari ini. Sebelum memasuki kelas, seketika aku menoleh ke belakang. Teman sekelas Jojo masih berkumpul di luar. Ada satu sosok tubuh berdiri jauh di ujung koridor menarik perhatianku. Bayangan seperti perempuan yang aku lihat bersama Garwita di alam yang penuh misteri tempo hari. Jannah. Rambutnya lurus dan menutup sebagian wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia manusia atau... "Gendis, nunggu siapa?" Bara menegurku. Seketika aku pun menggelengkan kepala dan masuk ke dalam kelas. Sepanjang waktu di dalam kelas, pikiranku melayang memikirkan apa yang menimpa pada Ibu Jojo. Apakah ada kaitannya dengan aku? Apakah ada sesuatu yang akan membalas dendam kepada siapapun yang menyakitiku? Atau hanyalah kebetulan? Sampai kelas berakhir aku memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal yang sudah aku lalui selama ini. Dan tidak ada siapapun yang bisa memberi jawaban padaku. Mirzani mengajakku keluar dari kelas bersama. Sedangkan mataku liar ke sekitar mencari Bara. Hari ini merupakan kelas terakhir untuk semester akhir. Aku ingin melihat wajahnya sebelum bermulanya libur semester. Kemanakah dia pergi? Setiap langkah terasa berat sekali. Berat untuk pergi tanpa bertemu dengan Bara terlebih dahulu. Mirzani memelukku sebelum berpisah. Hanya dia yang ingin berteman denganku. Setelah Mirzani masuk ke mobilnya, aku melihat mobil mewah yang disupiri ayah memasuki pintu gerbang kampus. "Gendis, tunggu." Ya, inilah suara yang aku tunggu. Aku menoleh dengan senyuman terukir di wajah. Bara berlari mendekatiku. Aku mau ngasih tahu." Terengah-engah dia ingin berbicara denganku. Aku biarkan dia mengambil nafas. Mungkin lelah berlari dari lapangan bola, karena aku lihat tangan kirinya sedang memegang satu bola. Bara tersenyum luas memperlihatkan barisan giginya yang rapi. "Minggu depan, aku dan rombongan mau meminang." "Meminang?" Terkejut aku mendengar perkataan meminang dari mulutnya. Jantungku hampir melompat keluar. "Aku tidak mau heboh dulu. Kamu juga diam dulu ya. Nanti aku..." "Gendis, pulang sekarang."
Tiba-tiba ayah berteriak kencang seperti petir. Seketika hilang detik manis yang aku nikmati bersama Bara. Mendengar teriakan ayah, aku langsung berpamitan pada Bara. Pipiku merah menahan malu dan gembira yang tidak terhingga. Bara juga berpamitan dan berlari ke arah temannya. Di dalam mobil aku tidak bisa menahan kegembiraan di hati. Lelaki yang kuidamkan selama ini ingin melamarku. Siapa sangka kami tidak berpacaran dan tidak pernah berbicara dari hati ke hati. Akan diikat dengan satu ikatan. Walaupun Bara baru merencanakan datang melamar, hati siapa yang tidak melonjak gembira. Baju apa yang akan aku pakai nanti? Baju kebaya merah jambu atau putih? Putih. Kayak mau nikah aja, ucapku dalam hati sembari tersenyum bahagia. Bara bukannya teman dekat Nona Garwita. Kenapa dia menemuimu? Ayah menggangguku yang tengah berangan. Teman sekelas ayah. Nona Garwita suka dengan Bara. Ayah tahu. Kamu jangan terlalu dekat dengannya. Ayah tidak suka. Aku tertunduk. Bukankah Bara suka denganku? Tega ayah berkata seperti itu tanpa memikirkan perasaanku. Hari demi hari telah berlalu. Aku menunggu Bara menghubungiku untuk memastikan hari apa ia dan keluarganya akan datang meminangku. Selagi dia belum menghubungiku, aku akan menyimpan berita bahagiaku ini pada siapapun. Sore itu, Garwita datang menemuiku yang sedang menyiram bunga di halaman belakang. Kembarku ini terlihat sangat bahagia. Sudah lama aku tidak melihat Garwita seceria sore itu. Gendis, nanti temani aku pilih baju tunangan ya. Kamu pilihin baju yang cocok untukku. Baju tunangan? Tanyaku heran. Aku menoleh ke arah Nyonya, tuan dan ibu yang sedang berada di gazebo. Terlihat mereka sedang mengobrol sambil menikmati kudapan yang ibu suguhkan. Mereka tertawa bahagia melihat kami berpelukan. Tunangan dengan siapa? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Bara. Nama yang terlontar dari mulut kecilnya seperti senjata tajam yang menikam tepat di jantungku dengan bertubi-tubi. Kedua lututku terasa longgar. Seketika suasana di sekeliling menjadi kelam. Bisa mulai beres-beres hari ini, Mah. 4 hari lagi rombongan meminang datang dari Bali. Jauhnya calon besan. Nanti Karima dan Gendis masak yang enak untuk tamu. Obrolan mereka membuat tubuhku menjadi lunglai. Satu orang pun tidak ada yang tahu kalau hatiku hancur lebur. Bara hendak meminang Garwita. Lucunya, aku baru sadar bahwa aku yang terlalu percaya diri dan tidak malu bahkan tidak pantas berangan dipinang lelaki setampan Bara. Kulihat Tuan Harto tertawa bangga anaknya akan dipinang orang. Ibu dan Nyonya juga saling bersenda gurau karena bahagia. Garwita sudah belikan Gendis baju merah jambu. Gendis suka. Suka. Selamat ya Garwita. Gendis izin mau ke toilet dulu. Balasku beralasan. Aku tidak sanggup berlama-lama mengobrol dengannya. Dunia ini serasa runtuh. Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Dengan perasaan hancur, aku pun berlalu pergi meninggalkan Garwita. Keesokan paginya, suasana rumah ini terasa ramai dan bahagia. Garwita juga tidak lagi mengurung diri di dalam kamar. Tidak ada seorang pun yang paham perasaan Gendis. Kebahagiaan Gendis hanya Gendis yang tahu. Tapi kebahagiaan Garwita, semua orang merayakannya. Gendis sedih, Nek. Nenek bungkuk datang memelukku yang sedang meneteskan air mata. Hampir sejam aku membersihkan tangga berkarpet warna biru. 3 hari lagi,
rombongan Bara akan datang melamar. Gendis jangan bersedih. Karena inilah nenek ingin Gendis menjadi wanita kuat dan tidak boleh lemah. Pertahankan hak Gendis. Dunia ini memang kejam. Kamu baik. Kamu akan diinjak-injak orang. Air mata ini turun dari kelopak mata. Kehangatan pelukan nenek pungkuk sedikit menghilangkan kesedihan di hati. Hanya dia yang memahamiku saat ini. Kulihat wajah Karwita tidak lekang dengan senyuman, menempel manja di sisi Umi dan abahnya yang kaya. Sesekali menempel juga pada ibu. Kamu tidak tahu diri, Karwita. Kamu hanya anak pungut sama sepertiku. Menetes kembali air mata ini. Aku memalingkan pandanganku dari mereka yang sedang bercanda riang di ruang tamu. Aku menangis menutup mulut dan wajahku agar tidak terdengar oleh mereka. Gendis menangis. Ada apa? Aku tidak tahu. Sejak kapan Nyonya Rati menaiki anak tangga dan berdiri di belakangku. Kehangatan pelukan nenek pungkuk seketika hilang. Mata Gendis kemasukan debu karpet, Nyonya. Jawabku berbohong. Duduk sini. Istirahat dulu. Nyonya Rati mengajakku duduk di sebelahnya. Dari atas anak tangga ini aku cemburu melihat Karwita sedang bermanja dengan Tuan Harto. Kenapa bukan aku yang menjadi pilihan Nyonya Rati? Ibu, ada sesuatu yang mau Gendis ceritakan. Sebenarnya ini yang membuat Gendis sedih. Tidak tahu dari mana datangnya kekuatan yang bercampur dengan api cemburu. Aku menyusun kata. Nyonya Rati menggosok tanganku dengan lembut dan memintaku untuk mulai bercerita. Peristiwa aneh dan penuh misteri yang aku dan Karwita alami. Satu persatu aku ceritakan. Tak disangka Nyonya Rati amat terkejut. Wajahnya berubah pucat. Aku yakin Nyonya Rati mengenali semua watak di alam misteri itu. Pasti ada sangkut paut dengan dirinya. Janah itu ibu kandung kami kan, Nyonya? Siapa yang memberitahu? Apa Karwita juga tahu? Tidak, Karwita tidak tahu. Gendis hanya menebak saja, Nyonya. Hana itu pasti kembarannya Janah. Apa mungkin Janah itu ibu kandung kami? Umi tidak kenal Hana. Umi juga tidak tahu kalau Janah mempunyai saudara kembar. Janah memang ibu kandung kalian berdua. Maafkan Umi. Nyonya Rati mengusap lembut tanganku seperti membujuk. Sedangkan hatiku belum puas untuk menghilangkan rasa sesak di hati ini. Siapa lelaki jahat itu, Nyonya? Dia mempunyai bekas luka di kening. Luka itu bekas sabetan parang yang dilakukan oleh Hana. Aku mencoba membujuk Nyonya Rati penasaran. Aku sangat yakin pelakunya adalah salah satu lelaki yang berada di rumah ini. Selama ini, hatiku hancur tanpa ada siapapun yang tahu. Kini biarlah semua orang juga ikut hancur berantakan. Bekas luka. Abah mempunyai bekas luka. Tapi Abah bilang jatuh di dalam hutan. Gendis sudah tanya Tuan Harto, Nyonya. Sekali lagi Nyonya Rati terkejut. Matanya membulat menatap tepat ke wajahku. Seperti tidak sabar menunggu kata-kataku yang selanjutnya. Tapi Abah seperti tidak nyaman saat Gendis tanya tentang bekas luka itu. Maaf ya, Nyonya. Gendis merasa kalau Abah kenal Janah dan Hana. Firasat Gendis juga mengatakan Abah adalah ayah kandung Gendis dan Karwita.
Nyonya Rati terdiam. Wajahnya nampak risau menerawang jauh. Apakah Nyonya akan termakan hasutanku? Entah apa yang sedang ada di pikiran Nyonya Rati saat ini. Kalau dengan Kahiyang saja Abah bisa selingkuh, tidak heran Abah bisa selingkuh dari Umi. Kurang ajar. Ternyata selama ini Umi ditipu. Abah tahu kalau Garwita itu anaknya. Pantas saja dia sayang dengan Garwita karena Garwita adalah anak kandungnya bersama Janah. Bagus. Rencana aku berjalan dengan sesuai. Kalian semua memang tidak pantas hidup bahagia sedangkan jiwaku merana. Aku pura-pura membujuk Nyonya untuk tenang dan meminta dia bersabar karena sudah dipermainkan lelaki yang dicintainya. Umi tertipu dengan sandiwara lelaki bajingan itu. Ternyata Abah sekongkol dengan Mbah Suri, ucap Nyonya Rati dengan amarah yang menggebu-gebu. Dan Mbah Suri menyuruh Umi berpura-pura hamil, lalu menyuruh membeli kalian yang sebenarnya adalah anak Abah. Dan Abah tahu hal ini. Apa tujuan Abah memperkosa Janah? Semua ini membuat Umi pusing. Bodohnya Umi. Nyonya Rati memukul dadanya dengan tangisan yang coba ditahan agar tidak didengar Garwita dan Tuan Harto. Aku mengusap punggungnya dari belakang, berpura-pura menenangkan hatinya. Garwita sebentar lagi akan tunangan dan tidak lama akan menikah. Garwita harus tahu siapa walinya, Nyonya. Nyonya tanya baik-baik pada Tuan. Jangan bertengkar. Gendis sayang Nyonya. Gendis tidak sanggup melihat Nyonya menangis. Terima kasih Gendis, karena sudah menenangkan hati Umi. Tubuhku dipeluk erat. Isakan tangis Nyonya membuat aku tertawa di dalam hati. Penderitaanku akan terbalas. Sedikit demi sedikit kalian akan hancur. Keesokan paginya, aku sedang menyiapkan sarapan bersama ibu. Si Tuan Putri manja turun meminta ibu membuatkan segelas jus apel. Aku heran dengannya karena jarang sekali ia turun bersarapan di bawah. Kepala Garwita pusing, Debi. Umi dan Abah dari subuh tadi bertengkar. Tembok kamar Garwita kayak mau roboh. Bertengkar? Bima tidak pernah melihat Tuan dan Nyonya bertengkar. Tumben, ada masalah apa ya? Garwita menggelengkan kepala. Ayah juga mendengar pembicaraan pagi ini. Ibu dan ayah saling berpandangan. Umi membahas laki-laki yang mempunyai bekas luka di kening. Kata-kata itu terucap berulang kali dari mulut Umi. Bekas luka. Ibu terlihat terkejut. Ayah yang sedang bersarapan tiba-tiba tersedak. Kami bertiga menatap ke arah ayah dengan rasa heran. Kemudian ayah keluar meninggalkan kami. Melihat gelagat ayah yang aneh, ibu pun keluar mengekori ayah. Bertengkarlah kalian semua. Aku suka. Jerit hati kecilku. Tinggallah aku berdua dengan Garwita. Ini kesempatan baik untuk menghasut dirinya. Terlalu bahagia hidupmu menjadi anak orang kaya. Apa yang kau inginkan semuanya tercapai. Apapun itu, termasuk Bara. Non, setelah bertunangan pasti Nona Garwita akan merencanakan pernikahan. Gendis ikut bahagia. Aku tersenyum licik di depannya. Terima kasih. Garwita tidak mau bertunangan lama-lama.
Bara pun ingin menikah secepatnya. Ucapannya benar-benar membuatku murka. Jika aku tidak bisa memiliki Bara, kamu juga tidak boleh memilikinya. Tapi siapa yang menikahkan Garwita? Siapa wali Garwita? Abah lah, siapa lagi? Mukanya sedikit cemas. Maaf, Gendis tidak berniat membuka rahasia kita. Aku pura-pura menyesal. Kulihat raut wajah Garwita semakin cemas. Bertubi-tubi pertanyaan ia ajukan. Jana yang kita lihat tempo hari adalah ibu kandung kita. Umi membeli kita karena Umi mandul, tidak bisa mempunyai anak. Gelas di tangan Garwita terlepas dari tangannya. Jus apel tumpah membasahi bajunya. Wajah anak kesayangan ini berubah seketika. Baru kamu tahu sakitnya jatuh dari tempat yang tinggi. Selama ini kamu kerap menghinaku. Kamu injak-injak harga diriku. Kita, tanyanya. Iya, kita kembar. Ibu kita juga kembar. Yang paling menjijikan, lelaki jahat itu ayah kandung kita. Aku menundukkan wajah, seperti orang yang kecewa untuk menerima takdir. Jadi, Abah bukan wali Garwita. Aku menggeleng. Terlihat wajah Garwita merah menahan perasaan kesal bercampur sedih. Kita beruntung diberi petunjuk malam itu. Semuanya jelas. Sebenarnya sudah lama Gendis mendapat petunjuk itu dari mimpi. Ibu kandung kita berpesan supaya Gendis menjaga Garwita. Kamu adikku. Dia tidak bisa menahan kesedihan lagi. Lalu Gigas bangun dan memelukku sambil terisak. Hati ini juga turut sedih. Aku menyayangi adikku, tapi di sisi lain aku juga membencinya. Entahlah. Sabar ya Garwita. Kita akan bersama-sama mencari siapa ayah kandung kita. Ketika kami sedang berpelukan, kami dikejutkan dengan teriakan dari lantai atas. Tuan dan Nyonya sedang berperang mulut menuruni anak tangga. Sudah berulang kali aku katakan, aku bukan pelakunya. Tidak mungkin aku melakukan hal bejat seperti itu. Lalu, anak haram yang kau bawa itu anak siapa? Kau yang pembohong, Ratih. Suara Tuan meninggi. Kau yang pembohong, Mas. Kau jahat. Kau memutarbalikkan fakta. Kau selingkuh di belakangku. Ternyata Jana adalah perempuan simpananmu. Kau bersekongkol dengan Mbah Suri. Jawab Nyonya Ratih tak mau kalah. Aku memang kenal Jana dan Hana. Mereka anak Mak Timah. Tapi aku tidak pernah mempunyai hubungan dengan mereka berdua. Mbah Suri pun aku tidak kenal. Saat sampai dapur, kedua suami istri itu terkejut melihat kami berpelukan. Isakan tangis Garwita semakin kuat. Mungkin hatinya hancur mengetahui kalau dia bukanlah anak kandung mereka. Sayang, Umi minta maaf. Nyonya datang mengusap kepala si manja. Aku menatap wajah Tuan Harto. Menunggu Tuan Harto bersuara. Garwita juga menatap Tuan dengan wajah sendu yang tidak bisa ditahan. Sia-sia aku beri kasih sayang dan kemewahan. Rupa-rupanya anak pungut. Memalukan. Tuan Harto melepaskan pukulannya ke dinding. Aku tidak mau jadi walimu. Kalau mengikuti hati, aku ingin mengusir kau dan perempuan pembohong ini. Aku melepaskan pelukan Garwita lalu merayu pada Tuan supaya jangan bertindak di waktu amarah menguasai.
Aku pun cemas kalau saja aku pun diusir olehnya. Maafkan kami, Tuan. Kami tidak minta dilahirkan dalam keluarga miskin. Nyonya penyelamat kami. Kalau Nyonya tidak membeli kami, mungkin kami sudah mati kelaparan atau dibuang di mana-mana. Amarah Tuan sedikit reda. Sepertinya aku berhasil membuat hati Tuan iba. Abah pernah melihat Canah dan Hana. Saat itu ayah Abah berurusan dengan Mak Timah. Kawasan yang Mak Timah tempati dulu ingin dijadikan perumahan mewah. Disinilah gubuk reot Mak Timah dulu sebelum ayah Abah menyuruhnya pergi. Lalu Mak Timah tinggal di tengah hutan belantara yang agak jauh dari kawasan ini. Seluruh bukit di sini diratakan dan dijadikan perumahan mewah. Abah tidak menyangka kalian berdua cucu Mak Timah. Abah menatap kami bertiga dengan wajah merah padam bercampur iba, lalu meninggalkan kami menuju depan rumah. Ibu dan Abah yang sedang mengobrol di luar terkejut melihat kemunculan Tuan dengan wajah yang kaku sambil masuk ke dalam mobil. Ayah pun berlari mengikuti Tuan Harto. Mau kemana, Tuan? Kemana saja? Jawab Tuan singkat. Tuan meluapkan semua kekesalan di hatinya pada ayah. Kesal karena ditipu oleh istrinya sendiri selama 22 tahun lamanya. Tuan, saya minta maaf karena merahasiakan hal ini. Saya tidak tahu kalau mereka adalah anak Canah. Saat kami mengadopsi Gendis, Karimah tidak memberitahu dari mana asal-usul mereka. Lama mereka terdiam. Satu orang menahan rasa kecewa di dada. Satu orang lagi mencoba mencari keberanian untuk berkata-kata. Tuan, ada apa, Hasan? Karwita dan Gendis itu sebenarnya anak saya. Saya yang menghancurkan hidup Canah. Dan saya juga yang membunuh Hana. Apa? Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.